Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Salsabila Lubis dengan NIM 210306050 dari kelas Peternakan B, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urogenitalia untuk memenuhi tugas praktikum unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT MP IPM. Sekarang saya akan menjelaskan sistem urogenitalia, di mana pengertian dari sistem urogenitalia ini adalah sistem yang terdiri dari sistem urinaria atau sistem kemih dan sistem genitalia atau sistem reproduksi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria atau sistem kemih. Dimulai dari ginjal. Ginjal berfungsi sebagai reabsorpsi zat yang masih digunakan kembali dan sebagai pengeluaran urin, sehingga terjadi keseimbangan osmosis cairan tubuh. Sistem ekskresi pada unggas terdiri dari dua buah ginjal yang bentuknya relatif besar dan memanjang. Pada bebek terdapat dua buah ginjal yang letaknya di belakang paru-paru dan menempel pada tulang punggung. Yang kedua ada ureter. Ureter berfungsi sebagai pengaliran urin yang bercampur dengan feses dari ginjal ke kloaka. Ureter terletak di antara ginjal dan kloaka. Ureter juga merupakan saluran penghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka pada saluran bebek berakhir pada kloaka yang merupakan muara keluarnya ekskreta. Feses dan urin sebelum dikeluarkan mengalami penyerapan air sekitar 72% sampai 75%. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk lintas pakan di dalam saluran pencernaan unggas kurang lebih 4 jam. Muara ureter dinamakan urodeum, muara sperma pada bebek jantan disebut proctodeum, dan muara feses dinamakan coprodeum. Kloaka merupakan tempat keluarnya ekskreta karena urodeum dan coprodeum terletak berhimpitan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem genitalia atau sistem reproduksi. Sistem di sini saya menggunakan bebek yang berjenis kelamin jantan, dan apa saja yang terdapat di sistem genitalia pada bebek jantan tersebut. Yang pertama itu ada testis, merupakan organ reproduksi jantan yang terdiri dari tubulus semipurus yang berfungsi untuk menghasilkan sperma, dan merupakan jaringan internetial yang merupakan sel adiptif dan fungsinya untuk menghasilkan hormon androgen, steroid, dan juga testosteron. Jika dilihat, testis bebek bentuknya seperti biji buncis dan berwarna putih krim. Di bawah ini testis terpasang epididymis. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis fungsinya adalah sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Selanjutnya ada ductus deferens, sebagai tempat penyimpanan, pematangan, dan juga pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Ductus deferens bermuara di kloaka, tepatnya di protedeum. Ductus deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas merupakan muara sperma dari testis, dan bagian bawah merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut dengan saluran deferens. Vas deferens jumlahnya sepasang dan fungsinya untuk menghubungkan epididymis dengan penis untuk menyalurkan sperma. Yang terakhir ada kloaka, merupakan suatu lubang posterior yang berperan untuk saluran pencernaan urin, reproduksi, dan genital pada spesies hewan tertentu. Pada hewan unggas seperti bebek, kloaka berfungsi untuk mensekresikan urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya spermatogenesis pada bebek, di mana pengertian dari spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada unggas jantan. Proses yang terjadi pada spermatogenesis pada umumnya terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama spermatositogenesis. Dimulai dengan proses proliferasi sel spermatogonia. Pada fase ini spermatozoa
gonia menghasilkan dua tipe sel diploid, yaitu sel untuk memperbaharui stok spermatogonia dan spermatogonia yang berproliferasi menjadi bentuk lain, yaitu spermatosit primer. Yang kedua ada meiosis. Fase meiosis ini dimulai ketika spermatosis primer melewati perbatasan pembuluh darah sampai ke testis menuju lumen tubuh seminiferi. Meiosis terbagi menjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 yaitu pengurangan jumlah kromosom dan pemisahan kromosom homolog, dilanjutkan dengan meiosis 2 yaitu pemisahan kromatid bersaudara yang kemudian masing-masing akan menjadi kromosom. Tahap meiosis 2 ini menghasilkan spermatid. Proses spermatositogenesis sampai dengan pembentukan spermatid membutuhkan waktu 40 hari. Yang ketiga ada spermiogenetik. Tahap terakhir adalah spermiogenetik, yaitu proses diferensiasi spermatid menjadi bentuk yang lebih kompleks, yaitu spermatozoa. Sekian dari yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.